Alhamdulillahilladzi mala'u ba'awiyatihi bimahabbati wa taqsha arwahum bisyuhudi azamati wa tahirun bihamdi abadi ma'rifati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha jasad kullu wa idza fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalbu. Ini Pak, sampai wetok kaya saya bagus, gak ada jaminan Pak. Kenapa? Gantung sininya, ininya bagaimana? Hati kolbun. Udah, pokoknya sampai model macam apa Pak ini. Kalau di sini ini sesuai hadis Rasulullah itu no, ya kita bonus, menaati. Awalnya yuhasabu bil abdu yamal qiyamati rasulullah. Nah, surat itu nanti dihisab dari kiamat, tergantung suratnya juga. Nah, surat itu dari niat di hati itu. Mana ini? Jangan sekali-kali kita itu sholat malam. Jangan sampai kita sholat sunat tujuannya untuk Allah, maksiat sama Allah. Jangan sampai dapat bukan cahaya, stres, depresi. Makanya kalau sholat lillahi ta'ala, hasil niat boleh ini, tapi tujuan itu Allah. Kalau ada orang sholat, ya Allah, ntar kalau ini, ntar bagaimana, ntar kalau bagaimana, itu yang muncul mencuriga. Jika Allah itu tidak mencukupi, karena Allah maha mencukupi. Tapi kalau sudah aku menuju kepada dia, mohon kepada Allah yang baik menurut kau ya Allah. Selain itu, kan kita nggak tahu baik dan dunia kadang-kadang baik, situ buruk. Gitu lah. Habis itu kadang-kadang nanti itu lihat dulu. Nanti kan nggak tahu kita. Kadang-kadang lihat dulu. Makanya sholat itu dalam rangka zikri. Tujuannya benar-benar dalam rangka mengingat Allah. Kalau sudah sholat baru sampai minta sama Allah. Kan itu Pak. Jangan sholat itu niat begini jangan. Bosan enggak sampai enggak bakal nyampe. Baru beberapa hari nanti juga frustasi. Coba aja kalau sampai frustasi sendiri. Apa sih masa kita enggak kasih depresi gitu. Malah di situ nggak malah cahaya ini terang cemberut aja mikirin Allah terus mana sih Allah juga Allah. Tapi kalau sampai sholat dalam rangka mengingat Allah, setelah salat minta apa saja setelah sholat. Ini buktikan aja. Jadi kita kan dalam praktek mengikuti Rasulullah ini kan ada suasana beda-beda, macam-macam menghadapi masalah ini. Masalah itu sebenarnya sampai bisa ketemu sama Allah. Kalau nggak masalah, nggak kenal Allah. Sampai hidup tenang aja, hari kita ibadah Allah, senang-senang. Waktu ngaji kamu ngaji, wah pikirannya kenapa? Represi mana? Itu kalau dikasih masalah Allah baru sampai ya liko ya Allah, aku hadir di hadapan Allah dengan masalah ini. Hanya setelah baginda Rasulullah SAW, seluruh umat Nabi ahli jannah.
Sampai nggak ketemu Nabi aja nggak mau pisah. Buktinya Allahumma sholli ala Muhammad. Buktinya di sini sholat Allahu Akbar ikuti kanjeng Nabi. Padahal kita ini nggak pernah kenal baginda Nabi. Ini sebenarnya kita sederhanakan aja, nggak sampai jauh-jauh mikirin besok sama kan. Udah paripurna. Jahat, mohon maaf. Bajuri, kamu bajuri. Ini anti agamanya cuma berhadap anti-Islam. Lama kemarin survei Pak, mohon maaf. Awal-awalnya itu masih 85 kampung bajuri. Sekarang ini pinggir sudah ada musola, sudah ada sholat. Tinggal 5 kampung Pak yang berdiri dalamnya. Lama-lama terkikis dengan paripurnanya baginda Rasul, dengan kuasa Allah yang batin akan tersingkir. Nggak usah ya, makanya cukup prasangka baik, doaku saudara-saudara kita doain. Apalagi ini juga makan, kalau Jumat dia sini Pak. Alhamdulillah kita doa, mohon doa itu wajib mendoakan. Siapa tidak wajib, nggak usah ngikutin hukum-hukum yang begitu-begitu, yang bid'ah yang bagus nggak usah. Bid'ah nggak ada hukum Islam yang cuma 5 itu aja. Kalau ada begitu tetap aja duduk baik-baik, rangkul, nggak usah jadi masalah. Karena agama yang dibawa baginda Rasul ini paripurna. Terakhir kita hidup ini pemberian Allah, maka pandai-pandai bersyukur kepada Allah yang mengadakan Allah. Kita bisa ada karena adanya Allah, dan kita ada ini bentuk diadakan oleh Allah. Gitu. Kita juga nggak paham, buktinya kapan kita hidup juga nggak tahu, kapan kita bisa makan juga nggak tahu, kapan kita bisa jalan nggak tahu. Tahunya saat ini kita. Kalau kita tak ngaji, alhamdulillah kita ngaji. Ini nanti juga nggak tahu yang terjadi apa nggak tahu. Mati juga nggak tahu. Makanya, ayo hati disusun, sosok agar husnudon kepada Allah. Kiri kanan itu nanti jadi baik. Yakin. Sampai ketemu saudara-saudara itu kayak saudara, merasakan rasa taslimnya hati. Jangan sampai kita taslim cuma salaman aja, hatinya tidak taslim. Kalau hati ini taslim, saya nggak salaman dia apa-apa, nyaman. Ya enggak serem orang. Kalau hati ini sama taslim, oh sama punya salah, nggak minta maaf, aku sudah memaafin. Kan nggak bukan Pak. Kamu salah, nanti aku salah. Mungkin aku juga tidak bisa salah. Enggak minta maaf. Tapi hatinya dulu ditaslimkan. Baru salam-salaman. Salam-salaman selain karena hatinya tidak taslim. Ini kedudukan Nabi Rasulullah SAW. Jadi apapun bentuknya tergantung pada hatinya. Kalau hati baik, maka baik. Setelah hati baik, sholat kita akan menjadi baik. Pelan-pelan, insya Allah nanti kita menjadi umat yang betul-betul apa yang dipilih oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ada diskusi, sudah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali pembicaraan pagi ini terkait hidayah Pak. Kita sebagai orang tua sudah berikhtiar mendidik putra putrinya, tentunya dengan memasukkan ke sekolah-sekolah Islam atau pesantren. Tetapi output yang dihasilkan itu tidak sesuai ekspektasi Ustaz. Misalkan tidak semua yang di bulan pesantren itu kadang-kadang tidak malah berbalik, pendidikannya itu malah lebih bagus daripada di umum.
Jadi keluar pesantren itu bukannya taat ibadah, tetapi sholat pun susah gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua paham bahwa hidayah itu kan datangnya milik Allah ya. Nah, misalkan kita sebagai orang tua mendapatkan putra yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sebatas mana kita mengingatkan anak tersebut untuk selalu sholat dan berbuat baik, yang pertama. Yang kedua, sebatas mana tanggung jawab kita dan apakah kita berdosa apabila anak tersebut tidak berubah itu. Jadi kan, wah ini anak ini begini-begini, ini orang tuanya masih ada. Nah, kita itu kena, ibaratnya kalau bahasa kita tuh kena karmanya enggak gitu Pak. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ya harus ada diskusi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena ini ada hubungannya dengan Qulbun dan ada hubungan syariat dan hakikat. Syariat itu hubungan tadi sudah dinasihati, diarahkan jalan menuju kepada Allah, padahal dia mengetahui juga, tahu tapi belum mengetahui. Jadi Bapak, soal mengingatkan itu memang kita dahulunya Allah dan kepada Rasulullah SAW, kita sebagai sesama kita harus saling nasihati, saling menasihati, saling mengingatkan. Itu cukup. Selebihnya hati, ya roh, kembali pada. Ini soal hidayah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Kita cuma menyampaikan, tapi tidak boleh marah. Ingat Bapak, suatu pernah ada cerita. Ada seorang anaknya seorang kiai, Pak. Mohon maaf, sholat tidak bersolat. Aku bener ini, harus jumel-melin ya orang-orang. Umel dia kamu salah. Tapi berdiri, namanya Gus Wafa. Gus Wafa itu kiai saya, Kiai Sahabat Abdul Ghafur Banyuwangi. Namanya Romo Kiai Sahabat Abdul Ghafur. Punya putra namanya Gus Wafa. Surat juga pernah surat, Ustaz mau-maunya sendiri. Bisa mau-maunya sendiri. Setelah bapaknya wafat, itu kurang lebih 13 tahunan nggak pernah sholat. Anaknya kiai itu namanya Gus Wafa. Gerakan wafat datang. Romonya Sahabat Abdul Ghafur itu kitab itu diajarin ke santri. Santri itu ada 2000 santri. Ini besok yang bisa ngajarin kitab-kitab di anak Gus Wafa. Setelah bapaknya Pak bilang, karomahnya baru muncul. Karomahnya baru muncul. Setahun baru kitab kembali jalan yang benar jadi ridho. Ini rahasia Allah Pak. Makanya di antara hati itu harus senang sama Allah. Karena bisa juga jadi baik. Tapi kita tetap mendoakan. Kalau habis sholat, ya Allah, Fatihah. Di Fatihah Pak, jangan cuma nasihat, dan cuma nasihat. Anak itu pada marah, pada benci, pada kesel. Ya Allah, aku kembalikan kepadamu. Aku nggak mau. Ini sampai nanti yuk, nggak ada beban Bapak. Semua itu kalau sudah disertai Allah, ya nggak ada beban. Udah sampai sudah disertai Allah, nanti Allah yang ngurusin. Yakin sama Allah. Kalau di saat itu begitu, nanti baik, karena ada modal. Paling mereka punya anak kecil-kecil, suruh ngaji. Ini
serius ini, suruh aja ke Ustaz. Lalu nanti gede-gede, buang sekali. Lama nanti dapat hidayah. Karena dari kecil juga ada cahaya di sini. Itu adalah pendidikan rohani buat kita semua, Bapak. Buat apa? Buat semuanya itu pendidikan. Buruk itu juga ada manfaatnya. Ya, baik juga ada manfaat. Dan kita juga paham ya Pak ya. Enggak diminta tanggung jawab. Sekarang kita sudah menyampaikan, tapi ya harus didoakan. Jadi jangan nasihat di sana aja, tapi nasihat langsung minta pada Allah langsung. Doa itu sangat dibutuhkan. Itu nanti insya Allah jalan. Anak saya juga kan, tapi saya tetap prasangka baik pada Allah. Allah yang maha mengetahui. Ya nanti kita aja ya Pak ya, biar kita tetap senang. Hasbunallah nikmal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Yakin pada Allah. Buruk kalau disertai Allah jadi baik. Dan itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhir qali wa bi taufiq wal hidayah wal najah dan surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berjalan lancar, mudah-mudahan kita diberi kesukuman dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita akhiri, pada kita tutup dengan doa kepada Guru Majelis.